Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, Bapak Ibu dan saudaraku yang berhadir, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman yang diberikannya sehingga dalam setiap kesempatan hidup kita manfaatkan sepenuhnya untuk terus meningkatkan kualitas ilmu, kualitas amal, dan kualitas kehidupan kita dalam rangka lebih memiliki kesiapan saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita dalam setiap majelis adalah bahagian dari upaya kita untuk senantiasa merasa terjaga atau senantiasa terjaga karena memang diingatkan dengan firman-firman-Nya, diingatkan dengan ungkapan Rasul-Nya yang membuat kita sekalipun tergerak untuk melakukan sebuah tindakan sebelum itu berlaku, kita terlebih dahulu mengkonfirmasi apakah tindakan perbuatan kita tersebut bagian dari ajaran Islam, bagian dari sikap perilaku Islam atau tidak. Saudaraku, entah kita sadari atau tidak, kita tengah hidup di dunia yang tampaknya benar-benar sedang sibuk berlari. Seolah semua hal adalah merupakan perlombaan. Apakah itu yang disebut dengan nama mengejar prestasi, pengakuan, perlombaan berlomba kaya, dan lain-lain. Dan ketika kita semua ingin tercepat, terbaik, tertinggi, teratas, tanpa sadar, kita mungkin telah merupakan bagian dari mereka yang menerjemahkan hidup ini adalah kompetisi. Jadi materi kita hari ini kan bicara hidup ini kompetisi atau misi gitu ya. Saudaraku, untuk melihat apakah kita termasuk komponen orang yang menjadikan hidup sebagai kompetisi atau ajang kompetisi atau tidak, mungkin kita bisa melihat dari beberapa aspek untuk menjadikan itu sebagai indikator atau tolak ukur. Misalnya dari aspek orientasi diri. Orang yang menganggap hidup adalah kompetisi, maka dari aspek orientasi diri, dia selalu ingin lebih baik dari orang lain. Jadi hidupnya selalu mengaca kepada kehidupan orang lain, melakukan banding sosial. Kalau dari aspek tolak ukur sukses, orang yang melihat hidup adalah kompetisi, maka tolak ukur sukses itu adalah menang. Atau yang disebut dengan ranking. Atau mungkin status. Hartanya banyak. Atau prestise. Kalau dilihat dari aspek sifat
atau sikap terhadap orang lain, orang yang menjadikan hidup adalah kompetisi, maka dari aspek sikap pada orang lain, selalu melihat orang lain sebagai lawan, sebagai saingan, rival. Kalau dari sisi aspek kebahagiaan, orang yang melihat hidup adalah kompetisi, orang ini senang bila menang, sedih bila kalah. Dari aspek relasi sosial, orang yang memandang hidup sebagai kompetisi, ini rentan iri, rentan memiliki sifat dengki, senang pula kalau melihat orang lain gagal. Dari aspek cara bekerja, orang yang melihat atau menerjemahkan hidup adalah kompetisi, cara bekerjanya adalah mengejar hasil cepat. Bahkan terkadang mengabaikan aturan, ketentuan, nilai-nilai, menyalahi prosedur, kira-kira gitu ya. Yang penting saya dapat. Dari aspek kondisi kejiwaan, orang yang memandang hidup adalah kompetisi, selalu mudah stres, mudah cemas. Kadang merasa kosong, sekalipun dia sebenarnya sudah menang. Nah, dalam pandangan Islam, orang yang menganggap hidup adalah semata-mata kompetisi, dalam konteks kompetisi duniawi, inilah yang dicela. Sebagaimana dalam firman-Nya, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Selalu berlomba-lomba, tidak akan bisa menghentikan dan tidak akan bisa tertahan, melainkan kalau sudah masuk kubur. Di situ berhentinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku jamaah kajian tematik ya. Apa faktor yang membentuk orang menjadi memiliki pola pikir yang hidup adalah kompetisi? Ya. Kenapa orang sampai bisa berpemahaman demikian? Yang pertama, boleh jadi karena lingkungan pendidikan dan keluarga. Sejak kecil, anak dididik dengan ukuran keberhasilan. Ranking berapa di sekolah? Misalnya begitu. Ya. Juara berapa waktu ngikut lombanya itu? Dibandingkan teman kamu yang itu, sehingga anak akhirnya belajar bahwa kalau ingin dihargai, harus bisa lebih baik dari orang lain. Atau mungkin karena budaya sosial. Masyarakat sering mengukur nilai seseorang lewat materinya. Lihat dari sisi jabatannya. Itu staf ahli loh. Misalnya. Itu anggota dewan. Itu pangkatnya udah kira-kira begitu. Atau apa saja yang bermakna prestasi lahiriah. Misalnya orang dianggap sukses kalau punya rumah megah, kalau punya mobil bagus, atau jabatannya tinggi. Tidak pernah dijadikan ukuran
Dari sisi seberapa besar dia memiliki kontribusi terhadap masyarakatnya. Tidak dijadikan takaran bagaimana akhlaknya. Atau boleh jadi ini terjadi karena terbentuk karena tekanan ekonomi dan persaingan hidup. Dalam dunia kerja, orang sering dipaksa bersaing untuk bertahan. Siapa lebih cepat, siapa lebih pintar, siapa yang lebih produktif. Nah, tekanan ini membuat banyak orang berpikir, kalau saya tidak unggul, saya akan kalah, saya akan tersingkir. Saudaraku, dari mana akar filosofisnya orang yang berpaham hidup adalah kompetisi? Iya, akar filosofisnya adalah hidup ini seperti arena lomba. Hanya ada dua, Anda akan jadi pemenang atau jadi pecundang. Kira-kira begitu. Nilai dirinya ditentukan oleh posisi dibanding orang lain. Bukan oleh makna hidupnya. Bukan amal baiknya. Bukan keberkahan hidup yang dia rasakan. Jadi standarisasi dia adalah standarisasi lingkungan sosial. Dengan cara berpandang seperti ini, maka hidup menjadi sebuah dianggap sebagai ajang kompetisi. Dampaknya, ya orang ini suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Udah punya rumah ya? Kapan Pak kita punya rumah? Dia itu dapat promosi. Kamu kok tidak? Anaknya itu sekolah lanjutannya ke luar negeri loh. Anak kamu masa begitu aja? Cuma lokal. Kondisi lingkungan itu membentuk dia dan tidak pernah melihat hidupnya adalah sesuatu yang unik, tetapi dia melihat bahwa apa yang orang punya mestinya dia bisa punya. Akibatnya hidup terasa seperti arena balapan. Bedanya arena balapan ini nggak ada garis finishnya. Mereka tidak akan pernah benar-benar puas karena ukuran keberhasilannya adalah ditentukan orang lain. Bukan dia yang punya batasan dan standarisasi. Dampak dari orang yang menganggap hidup adalah kompetisi, jika fokusnya hanya pada kemenangan, maka orang ini tidak memerlukan, tidak memperdulikan proses. Tidak penting itu proses itu. Apa saja boleh, yang penting tercapai. Lebih cepat, lebih baik. Nah, orang seperti ini biasanya tidak menikmati perjalanan hidup. Karena pikirannya hanya pada hasil akhir. Jadi, asal dia mendapatkan sesuatu yang dia impikan, ketika lihat orang lain ternyata sudah punya, maka mendadak itu yang dia punya itu sama sekali tidak akan meningkatkan kesyukuran. Jadi dia tidak menikmati apa yang tadinya dia inginkan, dia lihat orang punya, ketika dia punya justru dia tidak menikmati itu. Sehingga perjalanan hidupnya sama sekali penuh dengan pikiran-pikiran untuk mengalahkan, akhirnya dia tidak menikmati perjalanan hidupnya. Orang ini suka mengabaikan nilai-nilai moral. Nah, tentu ini sesuatu yang bertentangan dalam pandangan Islam yang melihat bahwa proses juga punya nilai ibadah. Ibadah itu semakin berat tantangannya, justru semakin besar nilainya.
Bahkan Allah akan menilai usaha hambanya itu bukan hanya hasilnya. Wa alaisal insan illa ma sa'a, kata Allah. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Sangat menghargai usaha itu. Orang ini mudah iri dan dengki. Karena hidup dianggap sebagai persaingan, muncul rasa tidak rela jika orang lain lebih berhasil. Iri ini bisa membuat dengki, sehingga dia malah berharap orang lain gagal. Kalau orang lain gagal, dia tidak merasa bersendiri dalam ketertinggalannya. Senang dia. Orang yang berfaham hidup adalah kompetisi, kadang bukan hanya ingin sukses, tapi juga ingin orang lain gagal. Gitu. Saudaraku, sampai di sini kita bisa melihat ya bahwa pandangan hidup sebagai kompetisi akan membuat seseorang itu suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, kehilangan makna dalam proses, dan punya penyakit jiwa, yaitu mudah iri dan dengki. Cara berpikirnya pun jadi berbeda. Orang yang paham hidupnya adalah kompetisi, pertama, semua orang dianggap rival. Ia memandang teman, bahkan tetangganya, mungkin saudara kandungnya pun dianggap sebagai pesaing. Dalam pikirannya selalu ada pertanyaan, siapa yang lebih hebat? Aku atau dia? Yang kedua, nilai diri diukur dari kemenangan. Keberhasilan dianggap atau identik dengan kalau dia bisa mengalahkan orang lain. Ya misalnya ya ini tidak puas hanya lulus kuliah dengan nilai baik. Tapi kalau bisa, harus lebih tinggi dari teman-temannya. Orang ini sulit menerima kekalahan. Karena kalah berarti hilangnya harga diri. Akibatnya muncul benci dan iri hati tadi. Mungkin bahkan sampai pada dendam pada orang lain. Dampak berikutnya, hidupnya selalu dalam keadaan tegang dan penuh dengan kecemasan. Jika kompetisi adalah segalanya, maka hidup memang benar-benar tidak ada lagi ketenangan. Bolehlah hari ini dia menang. Jangan-jangan besok saya dikalahkan. Dia selalu merasa harus berlari lebih cepat dan lebih cepat lagi dari orang lain. Sederhananya orang yang dengan faham ini sering terlihat hebat di luar. Tapi di dalamnya kosong, Pak. Rapuh. Karena hatinya sering lelah. Capek. Karena ia berlari tanpa henti. Karena pikirannya harus selalu menjadi nomor satu. Saudaraku, semoga kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Karena kelompok ini akan selalu atau akan sering merasakan kehidupan yang begitu melelahkan, bahkan kosong. Sekalipun dalam kehidupannya, dia jauh hidupnya lebih baik dari orang lain. Kenapa? Mengapa itu? Karena orang ini berlari pada sebuah pertandingan yang bahkan garis finishnya pun dia tidak tahu di mana. Maka
harus kita lihat bagaimana pandangan Islam terhadap ini. Saudaraku, Islam pun ternyata tidak menolak adanya kompetisi, tapi mengarahkannya. Yakni yang pertama, kompetisi itu adalah dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Bukan kompetisi untuk saling mengalahkan. Apalagi sampai saling menjatuhkan. Kata-kata fastabiqul khairat itu boleh dilihat nanti di Al-Baqarah 148. Artinya Islam tidak melarang sesungguhnya kompetisi, tapi menyalurkannya agar tidak menjadi racun sosial yang merusak sistem, merusak kehidupan, dan menghancurkan peradaban. Yang kedua, saudaraku, pandangan Islam, Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, bukan untuk sekedar berlomba mengejar dunia. Tetapi untuk menunaikan amanah hidup. Sebuah misi ilahiyah yang tertanam sejak ruh ditiupkan dalam jasad kita sebelum kita dilahirkan. Misi itu yang tak selalu harus menonjol. Tetapi dia memiliki, atau tak perlu ia terlihat hebat, tetapi ia memiliki makna yang dalam. Apa misi itu? Misi kita adalah visi penciptaan Allah terhadap kita. Apa itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku atau mengabdi kepada aku. Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini tidak memerintahkan kita menjadi yang paling sukses di dunia, melainkan bagaimana menjadi hamba yang sejati. Memahami ini, meyakini ini, mengimani ini, mengimplementasikan atau mewujudkan makna ayat ini akan mengubah hidup bukanlah kompetisi ego, tapi misi penghambaan yang unik bagi setiap orang. Saudaraku, bagaimana para sahabat memaknai ayat ini? Para sahabat Rasulullah menjalani hidup ini bukan untuk menanding satu sama lain, tapi untuk menunaikan tugas masing-masing sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya di muka bumi. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ia ini dikenal dengan kelembutan dan kekokohan imannya. Ia tidak mencoba menjadi Umar bin Khattab yang luar biasa itu. Lu inilah dirinya. Sementara Umar bin Khattab malah berkata, hisap-hisaplah dirimu. Timbanglah amalmu sebelum ditimbang. Ungkapan Umar bin Khattab ini bukan seruan untuk berkompetisi dengan orang lain, tapi muhasabah untuk mengajak menunaikan tanggung jawab masing-masing diri
Sebab itu misi hidup bukan dicari lewat kebesaran nama, tetapi melalui penaklukan hawa nafsu dan penemuan kehendak atau iradah Allah dalam hidup kita. Artinya kebenaran hidup bukan terletak pada lomba sosial, tapi bagaimana menemukan apa yang sebetulnya Allah kehendaki. Maka Allah melahirkan saya ke muka bumi ini. Saudaraku, Allah kan berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan manusia sebagai khalifahku di muka bumi. Ini berarti saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang hadir di sini, termasuk yang tidak hadir, adalah khalifah. Khalifah Allah di muka bumi. Yang bermakna, saya, bapak ibu, atau siapapun kita, diciptakan bukan untuk menjadi orang lain. Tetapi diciptakan untuk menjadi khalifah yang unik di antara ciptaan-ciptaannya yang lain. Saudaraku, miliaran manusia yang mati dengan miliaran manusia yang hidup sekarang ini, satu pun tidak ada sidik jarinya yang sama. Untuk menunjukkan keunikan, ciri khas setiap makhluk yang dia ciptakan. Punya potensi yang spesifik. Karena itu dia berbeda. Dan karena kita spesifiklah diciptakan, maka kita dilahirkan supaya kita bisa memberikan apa yang orang lain tidak bisa berikan. Ini artinya, saudaraku, kita punya misi khusus. Dilahirkan ke muka bumi ini. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, setiap manusia punya jalan sendiri menuju Allah. Tidak ada jalan tercepat kecuali jalan yang Allah bukakan padanya. Saudaraku, jika hidup adalah kompetisi, maka tak akan ada kedamaian bagi yang kalah dan tidak akan ada kepuasan bagi yang menang. Tapi ketika hidup adalah misi, ini menarik. Ketika hidup diterjemahkan sebagai misi, maka semua orang bisa menang dalam versinya masing-masing. Penting mencari sebetulnya apa yang Allah inginkan dengan menciptakan saya ini. Dan ditegaskan ketika kita semua adalah khalifah, maka Rasulullah berkata, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Tiap-tiap kamu pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan ditanyai tanggung jawab tentang kepemimpinan. Kita menjadi semakin paham dengan ungkapan Allah ya. Hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu pikir menciptakan kamu main-main? Oh, enggak, nanti kamu sama saya. Kenapa? Wong orang main-main aja ada tujuan ya. Apalagi menciptakan ini tidak main-main. Ya, tentu lebih jelas tujuannya. Main-main saja ada tujuan. Apalagi Allah tidak main-main menciptakan kita. Nah, tentunya saudaraku,
untuk mengubah pemaknaan dari kehidupan adalah kompetisi menjadi kehidupan adalah misi. Tidak mudah memang. Kita butuh untuk melakukan refleksi. Kita butuh latihan refleksi. Latihan refleksi itu akan memperkuat internalisasi, penanaman nilai-nilai, makna, dan akan membimbing kita untuk berdialog dengan diri kita sendiri guna menggugah kesadaran kita. Saya, Anda, dan siapapun kita dapat melakukannya, misalnya selepas sholat Isya, atau sebelum kita tidur malam, atau selepas kita selesai sholat subuh, sebelum kita memulai aktivitas rutinitas kita atau aktivitas harian kita. Tanya, ambil waktu 10 sampai 15 menit dalam, tarik nafas dalam-dalam, letakkan tangan dalam dada, dan ajak hati kita berbicara. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur di jurnal pribadi. Misalnya, apa sebenarnya misi hidup menurut keyakinanku tentang Allah? Coba tanya. Jadi kita tidak sedang bertanya, apa sebetulnya orang inginkan kepada saya? Apa kata orang tentang saya? Atau apa yang sedang lagi tren? Nanti cobalah kita bertanya. Ya, apa sebenarnya misi hidup sehingga engkau melahirkan hidup baru? Coba sering amati. Adakah aktivitas kita yang diam-diam membuat hati kita hidup? Dan jiwa kita merasa pulang itu artinya dekat. Sesuatu yang kita lakukan diam-diam, jangan-jangan itulah misi yang Allah titipkan kepada kita. Saat kita melakukannya dalam diam-diam itu, kita justru merasakan ketenangan, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang membuat kita terhubung kepada Allah Subhanahu. Atau hanya pelan-pelan hati kita selama ini. Apakah aku lebih sibuk membanding-bandingkan diriku dengan orang lain? Atau lebih menyelami keunikan diriku sendiri? Dan barangkali boleh kita tanya, kira-kira apa ya peran yang ingin aku wariskan? Yang ketika diwariskan bahkan orang takkan pernah ingat namaku. Apa itu? Pertanyaan ini tentu bukan untuk kita populerkan ke orang-orang, bagi-bagi di grup WhatsApp kita masing-masing, bukan. Tapi itu kepentingannya untuk jurnal pribadi kita. Siapa tahu, mungkin Allah akan memberikan jawabannya langsung ke hati kita. Sembari bolehlah kita teringat atau mengingat-ingat ketika Allah berkata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan ke muka bumi untuk manusia. Wis.
Apa maknanya itu? Apa kandungan itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saudaraku, Allah ciptakan laut tapi tidak ciptakan kapal laut. Allah ciptakan sungai tapi tidak ciptakan jembatan. Allah ciptakan langit tapi tidak ciptakan pesawat terbang. Apakah Allah tidak mampu? Bukan Allah tidak mampu, tapi Allah ingin tahu siapa hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan. Nikmat iman dan pikirnya itu. Sehingga tatkala semakin menyempurna takdir Allah di muka bumi ini, Allah nanti akan berkata kepada makhluknya yang lain, ini loh karya hambaku. Sembari menunjuk dirimu, saudaraku. Betapa bahagianya kalau itu terjadi. Saudaraku, mudah-mudahan kajian kita ini memberi inspirasi, motivasi, sehingga dapat sedikit menggugah nuansa iman kita dalam wujud tindakan-tindakan nyata, dari sekedar hanya tenang, nyaman, bersendiri, berasyik masuk kepada Allah, tetapi karya kita tidak ada, sekecil apapun. Karena Islam ini bukan agama kependetaan yang mengedepankan penyucian diri sendiri. Tapi kita harus membawa rahmatan lil alamin. Semoga Allah membantu dan mendukung kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam melaksanakan iman dan Islam kita ini. Nasrun minallah fathun qarib. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.